Demi warisan, Evans tegak membiarkan pamannya yang sakit parah duduk di dekat jendela hingga kedinginan. Sambil menunjuk ke pemakaman di seberang, ia berkata pada pamannya, "Sebentar lagi kau akan bergabung dengan mereka." Ia lalu mengunci kursi roda pamannya, membiarkannya sendirian di tengah terpaan angin beku. 2 hari kemudian, sang paman meninggal. Meski tahu keponakannya berhati busuk, sang paman tetap mewariskan seluruh hartanya pada Evans karena tak ada lagi keluarga lain. Sementara itu, pelayan yang telah merawat sang paman selama puluhan tahun hanya dia beri upah kecil dan hampir diusir. Meski dipenuhi amarah, ia memohon agar tetap tinggal karena tak punya tempat lain. Evans mengizinkan, tapi dengan nada menghina. Evans selalu menyadari ada yang aneh pada lukisan yang tergantung di dinding, yaitu lukisan pemakaman yang ada di depan rumah, yang kini terdapat lubang besar di tanah makam. Ia memanggil pelayan, tapi pelayan berkata memang dari awal seperti itu. Esok harinya, Evans menguburkan pamannya di pemakaman depan rumah. Setelah itu ia tinggal di rumah mewah itu, berpesta dan berfoya-foya, tapi lukisan mulai berubah. Kini terlihat peti mati dalam lubang tersebut. Ia panik memanggil pelayan, tapi pelayan tetap bilang tak ada yang berubah. Merasa terganggu, ia mencopot lukisan itu dan membandingkannya langsung dengan pemakaman di depan rumah dan ternyata tidak ada lubang atau peti. Evans yang ketakutan lalu membakar lukisan itu. Namun di hari berikutnya, lukisan itu kembali tergantung utuh di dinding. Bahkan pemakaman dalam lukisan itu pun sudah kembali normal. Sang pelayan mengatakan semua itu hanya ilusi Evans. Evans murka dan memaki-maki si pelayan. Karena tak tahan lagi, pelayan memutuskan untuk mengundurkan diri. Di suatu malam, Evans melihat sosok pamannya tampak di lukisan berdiri di gerbang makam. Hari demi hari, sosok itu semakin dekat dari gerbang ke halaman hingga depan rumahnya. Karena ketakutan, Evans mengunci pintu dan jendela. Namun saat berbalik, jendela terbuka sendiri. Ketika ia menatap lukisan lagi, pamannya kini sudah di depan pintu. Ketukan terdengar dari arah pintu. Ia menoleh ke lukisan pamannya dan mulai kehilangan akal. Ia lalu mencoba menghancurkan lukisan itu, namun terpeleset dan jatuh dari tangga, tewas seketika. Tak lama kemudian, pelayan muncul dari pintu depan rumah dan menemukan jasad Evans. Ternyata semua kejadian itu adalah siasat si pelayan. Ia menyewa pelukis untuk membuat beberapa versi lukisan menyeramkan yang ditukar tiap malam, mulai dari munculnya lubang, peti mati, sosok bayangan, hingga arwah mengintai. Tujuannya jelas, menakuti Evans hingga mati. Sebab dalam surat wasiat tertulis, jika pewaris meninggal dalam 6 bulan, warisan akan jatuh ke tangan si pelayan. Setelah semuanya selesai, si pelayan akhirnya tenang menikmati hasilnya. Tapi tiba-tiba ia melihat gundukan baru muncul dalam lukisan. Gundukan itu perlahan terbuka, dan dari dalamnya muncul peti mati. Dia ketakutan dan berlutut memohon ampun. Namun tak ada yang menjawab. Lukisan itu kini menampilkan sosok pria yang ia bunuh, berjalan mendekat langkah demi langkah. Saat sosok di lukisan mencapai pintu rumah mulai perlahan terbuka. Kini giliran sang pelayan mendapatkan balasan.